dalam channel Atri Dodi Official. Nah guys, saya kedatangan tamu nih. Siapa kamu? Harika Adi Alfat. Harika Adi Alfat ya. Harika, panggilannya siapa? Ya, Harika. Harika ya, panggilan terkenalnya Harika. Sekarang sekolah di mana? SMK 3 jurusan Seni Broadcasting dan Film. SMK 3 program studi Seni Broadcasting dan Film. Kompetensi keahliannya apa? Produksi film. Produksi film. Oke, sekarang kelas 12. Kelas 12. Gimana, enak nggak di produksi film? Enak sih kalau dari praktek gitu kan. Dari praktek enak. Kalau dari pelajaran yang lain enak nggak? Enak juga sih. Enak juga, enak juga ya. Betah ya. Sekarang dapat peringkat atau gimana? Dapat 10 besar, 3 besar, 5 besar, 3 besar. Nah, selamat ya Kak Harika. Sekarang sudah 3 besar. Nah, kelas 12 berarti kamu udah tahu fashionmu berarti ya? Alhamdulillah udah dan sudah punya gitu ya. Kamu fashionnya lebih kemana? Ke editor sih. Ke editor. Kenapa nggak pilih kameramen gitu? Kalau kameramen tuh ya kurang sih, lebih ngedit sih sebenarnya. Lebih suka ngedit gitu. Jadi tapi kameramen bisa kan? Bisa, dari kamera bisa. Bisa kan. Kalau di produksi film apa aja pelajarannya tuh? Untuk produktifnya? Kalau di banyak ya? Banyak. Animasi, visual effect. Itu bagiannya ke editing semua ya? Makanya lebih ke editing gitu, editor gitu ya? Karena bisa dapat visual effect, dapat animasi. Udah mahir semua itu? Kalau visual animasi itu belum sih. Masih perlu banyak belajar. Masih perlu banyak belajar. Kalau ngedit film, ngedit sinematik tuh alhamdulillah udah mulai ahlinya. Udah bisa dikatakan ahli belum sih? Belum sih. Belum, tapi masih proses menuju keahlian gitu ya. Masih proses belajar. Kamu belajar banyak proyek nggak sekarang? Alhamdulillah banyak sih. Banyak proyek sekolah, proyek di luar atau proyek di mana nih? Di luar kalau banyak sekarang. Sekarang lagi banyak di luar. Oh, berarti udah produktif ya? Iya. Udah mengalahkan teman-teman yang sebayamu tetapi tidak mengambil jurusan yang sama. Berarti kamu udah menuju kompetensi yang ya bisa sombong-sombong dikit lah gitu ya. Udah bisa up ya, udah bisa, saya udah punya nih, saya editor gitu. Udah banyak yang tahu kamu seorang editor. Sering dipanggil juga sih untuk ngedit video ini ya. Nanti tadi kan lagi cover CD, nanti tinggal dikasih CD-nya. Oh gitu. Itu ngomong-ngomong masalah ngejep, boleh nggak saya tanya-tanya nih? Kalau ada teman-teman yang minat gitu kan, masuk ke produksi film, ke PSPT kan salah satu keahliannya adalah ngedit gitu ya. Kamu baru siswa kelas 12. Kira-kira kamu sudah dipercayai oleh klien untuk ngedit gitu ya? Ya kalau kasih tahu kasarnya, kalau kamu ngedit satu video animasi yang sinematik lah, itu kira-kira dihargain berapa? Itu kalau sinematik tuh ada 2. Yang sinematik 2 menit sama 1 menit itu teaser, jadi 3 menit. Teasernya ya sekitar 600-an ke atas. Wow, keren itu. Itu biasanya kamu ngedit berapa lama? Seminggu. Gambar dari dia atau gimana tuh? Kita ngambil juga. Oh, berarti kamu selain editor, kamu juga kameramen. Iya. Intuisi. Jadi ininya juga ada. Otak kita pas ngambil tuh ini bakal ngedit kayak gini. Jadi bersinambungan gitu kan. Berarti kamu sudah punya konsep ya. Konsep dari ngambil sampai ke editnya. Berarti bukan editor kamu sebenarnya. Berarti itu satu project gitu ya, satu project. Dari pengambilan gambar sampai finishingnya. Otomatis kamu punya semua keahlian. Kalau enggak berarti minta bantu teman. Misalkan kita cuma misalnya ngedit doang, tapi gambarnya nggak bisa, gimana tuh? Ya pengen langsung kirim aja sih. Kirim kemarin ya juga kakak-kakak dari Dea Hasan
minta editin filmnya. Sekitar 10 menit ya, ngedit aja mereka yang ngambil gambar dari mereka, kamu ngedit gitu. Itu biasanya proyeknya berapa tuh? Itu kalau tergantung sih, kalau tergantung panjangnya atau tergantung pendeknya. Biasanya durasi. Semakin pendek semakin sulit. Semakin durasi sih. Oh, durasi ya. Durasi per 1 menit itu 100. Oh gitu. Kalau gambar dari mereka. Kalau gambar dari mereka. Keren ya. Jadi kalau dalam seminggu kalau dapat 1 aja udah lumayan itu untuk anak sekolah gitu kan. Udah sangat produktif. Berarti kamu di rumah punya banyak ini ya, alat-alatmu udah lengkap ya? Kalau untuk ngedit lengkap, kalau untuk di kamera belum. Kalau untuk ngedit udah lengkap ya, karena kamu fashionnya itu. Iya, lebih ke situ sih. Dari awal, dari kelas 1 tuh ngedit terus sampai sekarang. Ngedit terus. Bisa nggak kasih tips ke teman-teman yang lagi nonton, kalau ngedit itu kamu harus punya karakter seperti apa? Kalau ngedit itu ya kita harus nentuin mood kita dulu. Kalau nggak ada mood, terus konsep nggak ada, mood nggak ada, ya berantakan. Jadi ngawur sih ngeditnya gimana kan? Pertama mood sih kalau Rika. Kalau nggak ada mood, masa ngedit mendingan. Kamu belajar selain di sekolah, siapa lagi yang ngajar kamu ngedit? Sendiri sih. Oh sendiri, memang kemauan. Berarti itu benar-benar bakatmu ya, passionmu. Jadi ilmu yang kamu dapat langsung kamu aplikasikan gitu. Memang kemauan. Karena kan share di YouTube kan misalnya disuruh bikin kayak gini, sebenarnya nggak bisa. Terus lihat di YouTube, kayak gini. Jadi belajar dari gitu. Jadi nggak harus cari guru gitu ya. Bisa. Yang penting tahu dulu dasarnya. Dasar dapat di sekolah ya. Dapat di sekolah, terus dikembangkan di rumah. Terus diulang aja terus. Diulang-ulang terus. Dari kelas berapa sih kamu mulai ngejob? Dari kelas 1 sih. Kelas 1 udah ada yang percaya sama kamu ya? Ada. Kelas 2, kelas 3 sampai sekarang. Sampai sekarang udah banyak ya. Berarti kamu kalau boleh tahu nih, Ibu, apa sih nama, kalau kamu mau misalkan ada teman-teman yang pingin jasamu, kamu biasanya menawarkan lewat apa? Di Instagram kan. Oh, di Instagram. Terus kamu kasih promosi di sana. Oh iya, saya menawarkan ini. Portfolionya ada semua, dari sinematik, foto. Oh gitu. Jadi lihat dari Instagram, terus ada link tuh kan untuk tanya-tanya press listnya, langsung ke WA Rika. Oh gitu, langsung pribadi kayak gitu. Pernah ikut wedding atau apa? Pernah. Ikut ya. Linknya dapat dari mana kamu? Nah itu linknya dari teman. Oh dari teman. Dari teman. Terus temannya nyarankan ke Rika. Oh gitu. Udah tuh udah hampir 4 studio sih yang Rika pegang untuk di sinematik wedding kan. Oh jadi kamu lebih ke sinematik atau tidak ngedit dokumentasi pernikahan tuh nggak kamu? Itu beda lagi tuh. Oh beda lagi. Beda lagi. Jadi kalau untuk sinematik pernikahan, tunangan atau apa itu sekitar 600 ya kalau dengan kamu. Ya, misalkan kalau ada nih yang nonton channel saya kan mau tahu itu IG-mu apa? Kalau IG pribadi Adi Alfat 1. Adi Alfat 1. Tapi kalau untuk bisnis kamu punya IG juga? Punya, Harika Fotografi. Oh, Harika Fotografi. Oke, kamu pernah ngajarin teman, adik atau gimana sudah punya, misalnya kan kamu punya fashion nih, ngedit, mungkin ada anak tetangga atau siapa pingin belajar dengan kamu gitu kan? Udah sering sih. Oh udah sering. Itu waktu kelas 10 kemarin mau apa namanya tuh? Yang di aula kemarin tuh? Oh mau FKP. FKP kemarin kan ada salah satu kelompok datang ke rumah Rika. Beberapa hari 2 hari, yang hari terakhir jam 1 dia datang kan, jam 1 malam. Ya Rika yang buka pintu kan, mau ngedit di rumah, ya udah silakan, Rika tidur tapi. Oh iya. Tapi tetap murah hati dengan ilmu ya, karena gimana pun juga kalau uang mungkin untuk keperluan dunia ya.
kalau ilmu itu jadi sedekah jahiliyah kita. Kamu nanti selagi mereka masih memakai apa yang kamu informasikan, itu akan mengalir terus. Jadi tipsnya jaga mood, yang pertama, yang kedua punya konsep, yang ketiga semangat sih, jangan apalagi jangan mengeluh. Jangan mudah menyerah gitu ya. Mungkin komputernya, mungkin laptopnya tidak support ya, loading kan lama, ya ikuti aja terus. Tetap semangat belajar ya. Nah, itu teman-teman yang lagi nonton channel saya, tips untuk menjadi seorang editor itu yang pertama harus bisa menjaga mood, yang kedua itu harus punya konsep, dan yang ketiga tetap semangat. Kalaupun banyak masalah ya lewati aja. Jangan ini. Harapanmu ke depan apa? Harapan ke depan. Sekarang kan udah kelas 12 nih, nanti tamat dari sini mau kemana gitu? Bisa dapat pekerjaan yang sesuai. Dapat pekerjaan yang sesuai dengan ini, mengembangkan ilmumu. Kuliah nggak? Insya Allah kuliah. Tapi informasi yang saya dengar katanya mau masuk polisi apa tentara gitu. Belum. Maunya apa? Masih ke kuliah dulu sih. Kuliah. Mau keluar kota atau dalam kota saja? Kalau maunya di luar. Maunya di luar, tapi orang tua menyarankan di mana? Masih di dulu. Kalau kamu biasanya ikut apa sih? Ikut orang tua lah ya. Karena restu orang tua itu adalah surga dunia kita, dan insya Allah akan jadi surga akhirat juga. Kamu kan udah punya job, udah punya kerjaan juga, walaupun freelance tapi produktif ya. Dalam tiap minggu pasti ada ya. Insya Allah ada. Pasti ada, dan insya Allah. Dengar-dengar kamu juga bisa drone ya? Iya, baru belajarin sama Pak Ijong kemarin. Oh iya, bisa drone juga. Dan saya dengar juga udah punya alat sendiri. Iya. Udah pernah coba belum? Udah pernah dicoba. Ada udah. Kemarin udah. Untuk wedding kemarin udah pakai drone kamu. Sukses hasilnya? Alhamdulillah sukses. Alhamdulillah sukses ya. Memang harus punya. Oh, mungkin satu lagi keberanian ya. Keberanian mencoba hal-hal yang baru gitu ya. Berani ngomong sama orang lain. Berani ngomong, terus attitude ya, sebenarnya yang pertama itu attitude ya. Karena kita jual jasa. Dengan klien kita sopan. Jangan terlalu jangan sombong. Jangan sombong. Kita ikuti klien dulu. Iya, ikuti apa maunya. Karena klien itu adalah raja ya. Nanti kalau ada job lagi kan, nanti klien tuh ngomong janganlah ke situ gitu. Kasar. Gitu. Jadi arogan katanya. Omongan tuh bakal ke satu lagi. Jadi nama kita buruk nanti. Iya. Jadi harus jaga nama. Attitude harus public speakingnya, bahasanya juga harus bagus ya. Banyak yang harus difikirkan kalau sudah terjun ke dunia jasa ya. Oke, kamu bagus Harika, senang saya dengar cerita kamu. Kalau saranmu untuk anak-anak SMP yang lagi masuk sekolah gimana? Kalau memang mau masuk ke seni broadcasting dan film, ya harus tahu dulu. Harus total ya. Maunya kemana? Mungkin ke kameramen harus tahu dulu sih kamera ini gitu kan. Kalau mau ngedit ya edit dulu dari HP, Master atau apa ya kan. Ya kita mau tes dulu kan passion masuk sini apa gitu kan. Biar kita lanjutin pas SMK di sini. Iya. Ya kita harus banyak bertanya. Banyak bertanya. Jangan ini. Kalaupun alat nanti lengkap tapi nggak bisa menggunakan, percuma ya. Banyak yang seperti itu. Lebih baik kayak Abang Harika ya Bang ya. Jadi perlahan melengkapi ya, sampai nanti kamar sendiri itu jadi studio. Atau kamarmu udah jadi studio sekarang? Hampir jadi studio ya. Oke, jadi benar-benar udah sangat produktif ya. Kalaupun nanti tidak dapat pekerjaan yang sesuai, kamu sendiri sudah menciptakan lapangan kerja. Kemudian bisa bawa orang juga, ya kan? Bawa teman-teman juga. Kalau di kelas teman-temanmu asik nggak sih belajarnya? Asik ya. Timnya kompak. Kalau
kita kerjasama yang baik juga gitu. Ya baik juga ya. Karena kalau di sini nggak bisa sendiri ya, kita harus berkelompok. Ya, berkelompok. Nggak mungkin bikin film tuh nggak bisa sendiri. Iya nggak bisa sendiri. Jadi harus berkelompok. Kalau mau bikin film, itu biasanya ide itu muncul dari siapa? Dari referensi biasanya. Referensi, terus dari riset. Soalnya referensi kayak apa itu? Misalnya nih kelereng ini mau diapain gitu kan. Nah, terus riset kelereng, permainan anak kecil. Terus bikin film ini bagaimana sih kelereng ini? Berarti kita ngangkat anak kecil main kelereng. Terus konfliknya cari lagi, riset lagi. Jadi harus banyak riset ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi memang harus ide dalam pikiran anak film itu, siswa film itu nggak bisa mentok ya. Harus berkembang terus. Riset berbulan-bulan. Iya. Berarti kamu harus jadi konseptor ya. Jadi nggak bisa misalkan walaupun pinter ngedit, bagus kameranya, belum tentu bisa jadi sebuah project kalau nggak punya konseptor. Kita sangat mengambil aja pas ngedit begini. Jadinya gini, kok nggak sesuai dengan harapan gitu. Jadi harus dikonsep dulu. Biasanya yang lebih lama produksi, pra-produksi atau pasca? Pra-produksi. Ya, karena kita riset ya, riset dulu di sana. Udah banyak karyamu untuk film? Udah banyak ya. Biasanya kamu riset paling lama karya kamu yang mana? Yang di story behind double pencil sih. Itu riset paling lama. Dan juga yang dokumenter Kaganga. Kaganga. Sampai sekarang gimana Kaganga? Lagi proses Lagi proses ya. Jadi memang riset itu harus banyak referensi, harus banyak bertanya. Apalagi dokumenter itu kan. Asli ya. Asli. Kalau enggak jadi ketawain orang nanti ya. Kalau pas kita angkat, kita publish, kata orang apalah ini Harika katanya gitu. Harika ya sedikit tanya-tanya ke narasumber ini. Misalnya kita angkat Kaganga, siapa yang mendirikan, siapa yang tahu Kaganga ini, siapa tadi siapa, terus baru bikin naskahnya. Nggak cukup satu orang. Terus daerahnya seperti apa gitu. Hal yang paling sulit selama kamu di sekolah di jurusan film itu, hal yang paling tersulit kamu lewati apa? Udah kelas 12 sekarang. Hal yang paling sulit dilewati. Kalau dalam proses belajar deh. Hal yang tersulit selama kamu di kelas 12. Apa yang tersulit? Kan baru masuk kelas 12 kan? Iya, kelas 10 dan kelas 11. Kelas 10 kalau itu sih dari produksi ya. Karena kita ketemu manajemen teman-teman atau apa yang sulit? Kompak. Menjaga kekompakan itu yang misalnya sulit. Kita ngumpul hari ini, hari Kamis misalkan, ngumpul. Satu orang nggak datang tuh rasanya nggak jadi rasanya. Apa apalagi yang paling penting direncanakan bubar. Itu yang paling sulit sih. Menjaga kekompakan di masa pandemi. Lagi pas parade kemarin kan, ada yang di dusun lah, ada yang di mana lah. Ya, kita lagi ngumpul, lagi bahas, lagi rapat, lagi sama-sama bahas kan. Kalau ada satu yang kurang tuh rasanya nggak terkonsep lagi gitu kan, nggak tahu ini apa tadi kan. Makanya ikut gitu kan. Iya. Dan ulang lagi capek ya. Itu yang paling sulit sih. Itu yang paling sulit. Kemudian karyamu untuk karya sekolah ya, bukan klien ya. Karya sekolah, karyamu yang paling kamu puas. Yang paling puas The Story Behind Double Pencil. Itu yang paling kamu puas. Puas dari proyek sekolah. Padahal produksinya paling sulit itu ya. Di rumah pun. Iya. Kekompakannya luar biasa. Terus alat yang kurang waktu itu kita masih sangat sulit ya. Jadi itu berarti film itu menjadi film pembelajaranmu ya, pendewasaanmu ya. Karena setelah film itu mau magang kan. Iya.
terus karakternya bervariasi waktu di kelompok itu ya. Tapi hasilnya memuaskan, kemudian sesuai dengan ekspektasimu ya. Sesuai. Itu waktu itu kamu editornya ya? Ya, editor, tapi juga di produksi kamu sebagai apa tuh? Produser. Sebagai produser. Waktu itu sutradaranya siapa ya? Alfi. Ya lumayan, saya ikut dalam project itu. Oke, mungkin itulah cerita-cerita menarik saya dengan Harika. Terima kasih Harika udah datang ke channel Bunda. Lain kali kita cerita lagi. Tetap semangat, kejar terus apa yang kamu impikan. Mudah-mudahan kamu bisa menjadi editor ternama. Jadi editor yang benar-benar Bunda bangga nanti pas ketemu kamu, ini Harika sudah menjadi seorang editor yang dibanggakan oleh tanah kelahiranmu. Kamu lahir di sini kan? Ya, jadi harumkan nama Bengkulu ya. Nah guys, itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.